Namun suatu hari teman-teman saya disadarkan oleh suatu kejadian di mana ada seorang anak perempuan kecil yang jualan keripik dan dia menghampiri saya untuk menanyakan apakah saya mau membeli keripik yang dia bawa. Saya tanya dong usianya berapa? Dia bilang kelas 2. Oh, sekitar 7 apa 8 tahunan gitu ya, atau malah justru udah 9 tahun pikiran saya. Terus saya tanya, lah mamanya mana? Terus mulut mungilnya tuh ngejawab liang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman janahku dimanapun kalian berada. Salam kenal, saya Asia Khairunisa yang numpang lahir di Jogja, tapi sekarang saya tinggal di Gorontalo, teman-teman. Dulu saya pernah kecewa dengan hidup saya, teman-teman. Apakah teman-teman juga pernah merasakan kekecewaan di dalam hidup? Rasanya gaji banget ya. Allah tuh ke kita aja gitu ngasih kecewa itu. Bagian yang nggak enak. Seakan tuh kayak semuanya tuh dibrukin jadi satu gitu. Nggak pindah apa gitu kan, nggak pindah apa ke orang lain gitu ya. Allah ya Rabbi. Teman-teman, kayak gitu ya yang dirasain kalau kita lagi kecewa. Warna tuh banyak di dunia ini, teman-teman. Allah menghadirkan warna itu berbagai macam warna. Tetapi ketika kita kecewanya datang dan kita ngerasa tidak ada rasa syukur di situ, kita jadi ngelihatnya itu warnanya tinggal hitam apa putih atau hitam putih deh, seperti itu. Gak menarik sama sekali. Namun suatu hari teman-teman saya disadarkan oleh suatu kejadian di mana ada seorang anak perempuan kecil yang jualan keripik dan dia menghampiri saya untuk menanyakan apakah saya mau membeli keripik yang dia bawa. Saya tanya dong usianya berapa? Dia bilang kelas 2. Oh, sekitar 7 apa 8 tahunan gitu ya, atau malah justru udah 9 tahun pikiran saya. Terus saya tanya, lah mamanya mana? Terus mulut mungilnya tuh ngejawab lirih. Mama ada di pom bensin gitu. Awalnya saya kaget, teman-teman. Saya berpikir buruk nih. Tapi anak itu lalu ngejelasin kalau ibunya itu juga jualan. Ya sedikit lega lah ya setidaknya, walaupun saya juga sebenarnya kurang setuju nih anak disuruh ngider terus maknya yang standby gitu kan, jualan di sono gitu. Kalau kalau saya pribadi saya nggak akan tega gitu ya ngelepas anak sekecil itu untuk ngider gitu, apalagi perempuan gitu gitu. Kalau mau ya udah jalan aja bareng gitu kan lebih aman ya sebenarnya, bisa ngejagain si anak gitu kan, sama-sama bareng gitu jualan kita ngider gitu. Ya setidaknya kita tahu teman-teman bahwa kita terlalu fokus dengan kekecewaan kita sehingga kita lupa membuka mata kita, pandangan kita, sudut pandang kita, ya kan, hati kita untuk melihat yang lebih luas. Di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin kondisinya lebih tidak seberuntung kita gitu. Karena saya tahu ternyata ada mamanya ya, walaupun yang ngider si bocah sendiri, tapi ternyata bocah kecil ini tuh nggak berjuang sendirilah gitu ya. Ya di usia belianya berbesar hati justru kan untuk membantu ibunya mencari rezeki. Ia korbankan masa kecilnya, masa bermainnya untuk ngider keripik yang mungkin untungnya 500 sampai 1000-an gitu ya. Tergantung dia ngejualnya berapa gitu, ambil untungnya berapa. Nggak seberapa gitu. Buat kita mungkin nggak seberapa, tapi mungkin buat dia 500 1000 itu udah nilai yang besar gitu. Yang bisa menopang perekonomian keluarganya sehari-hari. Entahlah, dari situ malu rasanya dengan anak perempuan sekecil ini. Ia boleh masih kecil, tapi hatinya begitu besar, terlalu besar menerima tanggung jawabnya kepala rumah tangga yang berkewajiban seharusnya untuk menafkahi dia dong. Terus gimana? Patah hatiku sendiri. Nah teman-teman, saya pun mulai banyak merenung. Lalu kemana lagi doa kita akan antarkan kalau bukan ke Allah? Nyatanya Allah selalu menanti kita kan, datang untuk berdoa, untuk mengeluh, untuk meminta, untuk mengadu. Allah seneng hal-hal itu teman-teman, kalau teman-teman tahu. Allah itu jangan disamakan dengan mungkin kalau manusia, sebanyak apa kita ngeluh sama dia, dia bosen, dia benci, bete, ya kan, jengkel gitu kan. Tapi Allah tuh nggak ada rasa kayak gitu, nggak ada. Mau berapa kali kita minta sama Allah tuh, Allah malah seneng gitu. Luar biasanya pencipta kita itu ya, Masya Allah. Nah teman-teman, kalian juga jangan berlarut dalam rasa kecewa. Itu tuh gimana sih? Itu tuh kalau kita biarin kita dengan karakter yang senang banget untuk menyimpan kecewa gitu kan, dan dibiarkan berlarut-larut bahkan bertahun-tahun, berpuluh tahun, belasan tahun, berpuluh tahun gitu kan, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, itu tuh benar-benar merusak mental teman-teman. Memang mungkin nggak kelihatan ya, tapi dia tuh kayak ngegerogotin gitu nggak sih, kayak perlahan-lahan ya, ngegerogotin dari dalam gitu kan, hati kita ya kan, mental kita, pikiran kita, dan dampaknya itu udah menghancurkan kewarasan banget teman-teman. Nah, gimana nih supaya kita bisa untuk terhindar dari itu, atau setidaknya kita udah punya nih patokan
Ketika kita menghadapi rasa kecewa, kita ngelolanya gimana nih? Supaya bersegera bangkit dan melepaskan semua rasa kecewa yang ada. Apa? Simak baik-baik. Yang pertama nih teman-teman yang bisa dilakuin adalah menerima keadaan terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, bahwa kekecewaan adalah bagian hidup masing-masing orang. Kita yakinin itu dulu. Semua pasti pernah merasakan rasa kecewa itu. Nggak semua yang kalau kita inginkan dapat kita raih, gitu. Tanamkan di dalam hati bahwa yang terjadi itu udah pasti adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan segala urusan kepadanya. Teman-teman bisa meyakini ada hikmah di setiap kejadian. Dan kebaikan yang mungkin akan kita temui hanya saja belum kelihatan. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri, teman-teman. Jangan nyalahin diri sendiri terus-menerus. Seperti halnya itu menekan perasaan kita. Misalnya kita pengen nangis sebenarnya, iya kan? Tapi kita tahan nih. Padahal itu tuh boleh banget. Justru kita gak boleh nahan tangis. Karena kenapa? Karena beberapa penelitian menunjukkan memendam emosi, termasuk gak mau nangis ya, itu malah dapat menyebabkan meningkatnya hormon stres. Badan juga jadi sakit, ya kan? Karena ketegangan otot ya. Sakit kepala, terus kesulitan bernafas, sesak nafas gitu. Padahal kita nggak punya asma gitu, tapi kayak tiba-tiba kita ngerasa sesak aja gitu. Dan badan tuh sakit-sakit gitu, pegel-pegel gitu. Padahal kalau perempuan juga itu pas bukan PMS ya, bukan PMS gitu. Tapi kok badan nggak enak banget gitu. Itu bisa jadi kamu lagi dalam posisi meningkatnya hormon stres karena terlalu kecewa dengan sesuatu hal. Nah, yang ketiga, beri waktu untuk diri sendiri, teman-teman. Jadi rawat diri kamu dulu deh. Buatlah dirimu se-enjoy mungkin. Ambil space atau ruang deh. Lakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa kamu nikmatin. Dan membuat dirimu merasa lebih baik. Jangan lupa, pastikan kamu dapat waktu istirahat yang cukup. Makan makanan bergizi, dan berolahraga. Teman-teman juga bisa memperbanyak doa maupun zikir pada saat selesai sholat wajib. Ataupun sholat sunnah. Atau di saat waktu-waktu luang, teman-teman. Bahkan, teman-teman juga sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena baca Al-Quran, sholat ya, itu tuh kita akan merasa semakin dekat sama Allah. Dan itu menenteramkan hati banget. Itu teman-teman. Dan selain itu juga berpahala. Siapa yang nggak mau dapat pahala? Iya kan? Nomor 4, mengevaluasi harapan. Jadi coba deh atur kembali harapan-harapan yang kamu punya. Terkadang kekecewaan itu muncul karena kita memiliki harapan yang terlampau tinggi, teman-teman. Kita itu harus menurunkan dikit aja gitu, menjadi sesuai dengan batas perkiraan yang memang mampu kita untuk capai gitu, realistis dengan kondisi yang ada. Yang kelima, mulai fokus pada hal yang positif. Nah, teman-teman, cobalah untuk mulai dengan melihat sisi positif dari situasi yang udah melahirkan rasa kecewa itu tadi. Dan fokuslah pada poin-poin yang masih bisa diperbaiki. Lalu kembali bersinar. Oke. Gimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih tenang? Saya harap setiap episode kehidupan, termasuk merasakan kekecewaan, bisa diterima dengan baik pada akhirnya. Allah mau kita jadi hamba yang kuat. Allah mau ngelihat kesabaran kita tuh udah sampai di titik mana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, teman-teman. Bila video ini bermanfaat bagi kamu, jangan sungkan atau jangan berat hati untuk mengklik untuk subscribe video ini dan klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi terbaru setiap kali saya upload video yang teranyar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.